Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Kisah ini aku alami di tahun 1997. Perkenalkan, namaku Eko. Sore itu aku dalam perjalanan pulang dari kota karena tempat aku bekerja di sebuah pabrik pipa PVC yang hanya ada di kota. Suasana kampung halamanku yang kurindukan. Udaranya sejuk, tidak banyak polusi asap. Begitu indah suasana kampung halamanku. Semua itu terbayang di pikiranku sambil ku tetap keluar jendela bis yang aku naiki. Perjalanan dari tempat aku bekerja sampai dengan kampungku memakan waktu 3 jam. Lumayan jauh memang. Itu pun nanti setelah sampai terminal, aku harus naik ojek menuju desaku. Setelah perjalanan yang membuatku melamun, akhirnya sampai juga di terminal. Dan aku lanjutkan naik ojek sekitar 30 menit. Aku pun sampai, namun hanya di depan gapura masuk desaku saja. Kemudian aku disuruh turun oleh tukang ojek. "Maaf mas, turun di sini saja ya," pinta tukang ojek itu. "Loh kok di sini pak? Biasanya sampai depan rumah," tanyaku sambil aku memberikan uang tarif ojek. "Maaf mas, saya langsung balik ke pangkalan ya. Maaf sekali lagi," ucapnya tanpa menjawab pertanyaanku. "Ah, sudahlah, aku jalan saja. Toh sudah dekat dengan rumahku," batinku. Aku pun menyusuri jalan masuk ke desaku. Suasana terasa berbeda. Semua rumah-rumah sudah ditutup pintunya. Lampu-lampunya sudah dimatikan. Padahal ini baru lepas isya, sekitar pukul 7:30 malam. Sedangkan baru 3 bulan kemarin aku pulang. Suasana selalu ramai. Orang-orang kampungku saling ngobrol di depan rumah dengan tetangga sebelahnya. Itu pun selalu dilakukan hingga tengah malam. Ya, hitung-hitung ronda malam juga untuk keamanan desa. Namun ada apa dengan malam ini? Terasa sangat sepi. Bahkan warung kopi langgananku pun tutup. Sambil bertanya-tanya dalam hati, aku terus berjalan. Dan akhirnya sampai juga aku di rumahku. "Assalamualaikum, Bu. Ibu." Aku memanggil ibuku. Sepi, tanpa ada jawaban. "Bu, Assalamualaikum. Ini aku Eko." Panggilku lagi. "Waalaikumsalam," jawab ibu dari bapak dari dalam rumah. Serasa
lirih. Seraya mereka membukakan pintu sambil menyuruhku masuk ke rumah cepat-cepat. Seakan ada sesuatu yang mengintainya. "Masuk, cepat," kata bapakku. Lalu segera mengunci pintu rumah. "Ada apa toh, Pak?" tanyaku. "Sudah, cepat makan. Ibumu tadi masak sayur sop," bapakku menyuruhku. "Aku sudah makan tadi," jawabku. "Kamu gimana kabarnya?" tanya ibu setengah berbisik. "Baik, Bu. Tapi kenapa lampunya dimatikan? Terus kok pada tidur di lantai?" tanyaku penuh penasaran. "Lagian di rumah sendiri kok ngomongnya bisik-bisik," ucapku meneruskan. "Emang ada apa toh?" Kemudian bapakku bercerita, namun tetap setengah berbisik. "Sudah lebih dari seminggu ini, di desa kita ini ada teror pocong. Kalau ada rumah yang lampunya menyala, pintunya akan diketok sama pocong itu didatangi." "Lah, emang ada yang pernah didatangi?" tanyaku. "Ya ada, dari mulai rumah Pak RT, Pak Modin, sama rumahnya Pak Ros yang marbot masjid itu," jawab ibuku. "Sebenarnya kejadian ini semenjak Pak Sikun meninggal dunia," sambung cerita bapakku. "Awalnya hari itu malam Selasa Legi, ada kabar meninggalnya Pak Sikun yang memang sudah sakit dari 1 bulan kemarin. Meninggalnya pukul 3 waktu asar. Dari pihak keluarganya, mereka minta langsung dikuburkan malam itu juga. Warga desa ada yang sudah membantu menggali lubang kuburan di area pemakaman. Ada pula yang ikut membantu mengurus jenazah dan segala keperluannya di rumah. Setelah semuanya rampung, jenazah segera disolatkan. Walaupun pemakaman dilakukan selepas maghrib. Dan ketika warga kampung sudah selesai sholat maghrib, disegerakan membawa jenazah Pak Sikun ke area pemakaman. Di sana sudah disambut warga yang lain yang sudah menyiapkan galian kubur. Ketika itu, saat jenazah akan dimakamkan, terjadi turun hujan lebat. Serentak semua warga cepat-cepat menguburkan jenazah itu. Karena hujan semakin lebat dan bercampur petir. Sekitar 15 menit pemakaman sudah selesai dan langsung didoakan oleh Ustadz Hasan. Menjelang azan isya, semua warga berhamburan keluar karena hujan lebat yang terus mengguyur. "Emang itu pocongnya Pak Sikun?" tanyaku. "Ya, katanya sih begitu," jawab bapakku. "Ah, kalau belum ada bukti jangan memfitnah, Pak," ucapku lagi. "Entahlah, Nak,"
Tapi semenjak 7 hari meninggalnya Pak Sikun, desa ini sering ada teror pocong. Semua pada takut. Kalau memang benar pocong itu Pak Sikun, artinya beliau meminta pertolongan, Pak. Ucapku lagi. Ah, kamu pocong kok minta tolong? Celetuk ibuku. Sudah, sana tidur. Tak terasa kami mengobrol sampai pukul 11 malam. Namun aku belum juga mengantuk. Sana, kamu istirahat, biar bapak yang berjaga malam ini, kata bapakku. Belum ngantuk, Pak, jawabku. Sambil duduk di lantai, kami berjaga dan hanya saling diam. Seakan takut jika suara kami terdengar sampai keluar rumah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Jangan lupa bantu subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.